itu ada mangut, Pak. Mangut asli, Pak. Asli mangut, tahu mangut kan? Iwak P. Oh, iwak P. Dimasak mangut. Keren, Pak. Taruh. Kita makan mangut bareng-bareng, Pak. Iwak P mahal, ini jarang. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 105, Pak. 100? 105. 105? Ya. Nah, coba dicari. Saya juga nggak hafal ya, cuman barangkali ya. Biasanya saya kalau udah ngomong di Quran ada. Siapa yang baca siapa? Pak Kalimi apa Pak? Bapak Yacer yang baca juga Pak? Apa kalau kita apa yang baca? Yang kenceng dulu, biar kedengeran aja. Baca Quran jangan takut. Banter aja apa-apa. 105. Siapa yang baca siapa? Hah? Yang baca siapa yang baca? 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Salah itu. Bukan itu. Ayat tentang khianat. Itu nggak bahas khianat belas. Bukan itu kali. Saya nggak ada sinyal ini. Surat apa? Surat apa yang ada? Bukan itu berarti. Coba surat apa yang siapa yang ketemu? Surat Al-Anfal, Pak Yai. Al-Anfal ayat berapa? Ayat 56. Nah, coba dibaca. Al-Anfal 56 ya. Siapa yang baca siapa? Emang boleh nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna ahzahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Yaitu orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak bertakwa. Nah, emang itu ya? Al-Anfal ayat berapa itu? Kalau di Google banyak sih yang ini. Salah ayat nggak? Bentar ya, bentar. Saya juga tanya, tapi nggak ada sinyal kayak ini. Al-Anfal di mana ya? Benar. Mulainya kayaknya wahai orang yang beriman dah. Iya. Banyak. Coba Al-Anfalnya ayat 27. Al-Anfal ayat 27.
Kamu Iya. Al-Anfal, tapi ayat 27 coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surat apa? Al-Anfal 27. Ya. Pak Nur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqurullaha war rasula wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. jadi yang jalan itu siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Hati-hati jalan. Ya, makanya jadi nggak aman karena maknanya ya cuma dianggap percaya iman itu. Orang beriman dilarang berkhianat kepada Allah, dilarang berkhianat kepada Rasul, dan dilarang mengkhianati amanat yang Dipercayakan. Iya, betul nggak? Jangan kamu mengetahui. Kamu tahu itu amanat. Jadi yang khianat siapa? Orang beriman. Nah iya, itu karena salah dalam memaknai iman. Yang penting kan percaya. Kamu percaya nggak kepada Allah yang Maha Esa? Ya percaya, percaya kan belum tentu dia bertuhan. Bisa aja dia berkhianat. Betul nggak? Makanya disuruh orang beriman, dia orang yang beriman, kamu jangan berkalian nih gitu. Bentuknya jamak nggak? La takhunu, ada wawu alifnya nggak? Ya. La takhunu, ada wawu alif nggak? Ada. Ya, ayo. Berarti bentuknya jamak kan? Berarti menandakan banyak. Berarti banyak, bukan sedikit, bukan satu orang. Banyak orang beriman itu, yang aku beriman itu. Nah ini yang jadi masalah. Makanya saya bilang, kalau benar-benar orang itu beriman, mesti aman. Karena orang beriman itu tuh amanah dia. Atau asal dari amanah iman itu. Maksudnya aman, karena aman menjadi kehidupan yang adem, ayem, tentrem, damai. Karena aman, kenapa? Dia bisa menjaga amanah. Karena artinya cuma sekedar cuman percaya, ya mudah-mudahan percaya kepada Tuhan. Ya kan? Bukan masalah Tuhan. Yang penting kan sudah, kamu percaya nggak Pak sama Tuhan? Percaya, ya udah kan. Udah nggak ada risiko. Akhirnya khianat. Coba deh, itu kita nggak usah siapa ke diri kita aja. Coba kalau kita nggak khianat gitu, aman hidup kita. Hidup ini kan amanat dari Tuhan. Hidupnya menurut Tuhan. Dengan hidup kita punya kemampuan, kekuasaan, ya kan? Amanat dari Tuhan. Terus kita punya keinginan, punya cita-cita, punya kehendak, ya kan? Terus kita punya pandangan, ya kan? Penglihatan. Terus kita punya pendengaran. Ini amanat semua. Kita punya ucapan. Karena dengan pandangan, dengan pendengaran kita punya ilmu. Sehingga kita bisa menyampaikan ilmu itu. Punya keinginan menyampaikan ilmu, punya kemampuan dari itu. Mengatakan sesuatu, ya kan? Itu amanat, 7 jumlahnya. Amanat Allah. Satu hayat punya siapa? Allah. Nah iya, dengan hayat kita punya kudrat, kekuasaan, kemampuan, ya kan? Terus punya iradat, punya keinginan, kehendak, Sama. ya kan? Terus dengan kita punya basor, penglihatan, kita punya sami, Pendengaran. pendengaran, terus kita punya ilmu dengan didapatkan dari memandang dan mendengar. Dengan ilmu itu kita punya kemampuan dan keinginan untuk alam. 7 kan? Ya.
Punya siapa? Ya Allah semua. Nah terus kita pakai ini namanya apa? Milik Pak Tarso, ya kan? Ya. Diserahkan ke saya, dititipkan ke saya, namanya apa? Ya. Titipan ya, pinjam. Titipan kan? Pinjaman ya. Karena titipan suatu saat mau diambil nggak? Iya, diambil. Kembalikan nggak? Iya. Nah iya, ini namanya apa? Saya apa nih? Pengemban? Pengembangan amanah. Nah, amanatnya yang milik Pak Tarso. Yang memberi amanat? Allah. Pak Tarso. Iya. Ketika ini saya nggak amanah, kemudian rusak dan sebagainya, Pak Tarso marah nggak? Marah. Menuntut nggak? Menuntut. Wajar kan? Nah, sama ini dengan 7 ini, kita sudah amanah apa belum? Itu dulu aja. Kalau nggak amanah berarti khianat. Pantas hidup kita tidak tenang, tidak tentram, tidak nyaman, galau, khawatir, betul nggak? Iya, iya. Kan udah nggak amanah lagi, malah ngerampas lagi, mengklaim, memutarbalikkan sejarah. Ini uripku, ini juga kemampuanku sendiri. Ini kok kemauanku, aku nggak, ini nggak bisa. Ini kepinteranku. Iya. Ini menurut pandanganku. Oh, pengetahuanku. Wah. Piye kira-kira? Sampean punya sepeda motor. Dititipkan ke saya. Pak, dijaga baik-baik. Iya. Terus tak balik nama. Kira lebih? Kianat ya. Eh? Iya, kianat, mengkhianati. Oh iya, titipan. sama nuntut nggak? Nuntut. Nuntut. Wajar nggak kalau Allah nuntut? Kalau Allah mempertanyakan, wajar nggak? Wajar. Wajar nggak kalau ada hisab? Iya, mengarah saja. Iya. Dipetung, aku biar ngene, kondisinya ngene, saya balik ngene. Orang beriman itu menciptakan keamanan karena apa? Dia amanah. Sehingga kehidupan itu menjadi adem, ayem, tentrem, damai. Ribetnya karena khianat. Kita sakit hati karena dikhianati kan? Nah ya itu. Kesel karena dikhianati, saya kurang apa saya itu? Timbul nggak pertikaian? Ya, Nah, itu penyebabnya. Berarti belum iman. Padahal kalau iman dan dia bertakwa, lafatahna alaihim barokatin minasame wal ard. Pasti aku bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadabu, tapi kamu dusta, kamu bohong, kamu berkhianat, membohongi. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku seksa disebabkan ulah mereka sendiri karena berkhianat. Jadi kalau kita kenapa-napa, karena kita masih khianat, bukan karena Allah kejam. Jangan kalau Allah itu sadis. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur. Jadi ulahmu itu yang membuat kamu itu karena nggak iman. Karena memahami iman cuma sekedar percaya kok. Percaya itu bahasa ininya yakin sebetulnya. Yakin itu artinya percaya. Yakin nggak? Yakin. Nah itu percaya. Orang yang meyakinkan lah orang yang bisa dipercaya. Aku yakin. Meyakinkan nggak tuh? Iya. Hah? Iya, aku yakin. Kalau nggak meyakinkan lu nggak dipercaya lah. Iya. Prima Mbak? Itu faktornya. Nah, dan itu diri sejati kita yang Allah cep. Sehingga manusia menjadi rahasianya Allah. Berarti manusia itu tempat memandang kenyataan wujud Ya Allah. tempat Ya. memandang kenyataan wujud termasuk alam semesta. Berarti kalau bicara iman di sini, berarti beriman itu berarti artinya bukan hanya monopoli orang Islam, gitu. Artinya non Islam malah mungkin bisa beriman. Tidak. Kalau kaitannya sama ini tadi Pak, penjelasan tadi. Justru orang kalau nggak iman nggak mungkin jadi Islam. Tapi di ayat ini kan
kok justru orang yang beriman yang berkhianat, sedangkan orang yang dikatakan nggak beriman, non muslim, malah kadang-kadang lebih amanah. Kadang-kadang lebih amanah. Ya. Kadang-kadang lebih amanah. Begini Pak, bagaimana orang disebut Islam kalau dia nggak iman? Gini, bagaimana saya bisa menyerahkan HP saya kalau orang yang saya serahin itu nggak amanah? Ya kan? Ya. Mungkin nggak? Masa saya menyerahkan diri saya kepada yang tidak amanah? Nanti dirusak diri saya. Islam itu kan artinya berserah diri. Islam artinya berserah diri. Berserah diri ya. Berserah diri. Asalnya. Mungkin nggak diri saya serahkan kepada orang yang tidak amanah? Mungkin nggak? Enggak. Nah, nggak mungkin. Amanah dulu kan. Masa main serah-serahin aja. Itu. Makanya Islam itu bukan label, bukan simbol. Dia sikap. Sikap berarti kata kerja kan, aslama. Telah berserah diri, telah menyerahkan. Makanya kalau di sini justru seruan. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu sekalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Nggak nyebut si A si B loh Rasulnya. Ya. Hei orang yang beriman, janganlah engkau kamu sekalian. Berarti kan bukan satu. Berarti banyak orang beriman itu. Ya siapa aja yang aku beriman. Siapa saja yang aku beriman, kalian semua yang aku beriman, jangan sekali-kali berkhianat kepada Allah dan Rasul. Itu dulu. Berarti kan ada amanat dari situ. Terlepas kita tahu apa tidak siapa Allah, siapa Rasul kan gitu. Yang penting kamu jangan berkhianat pada Allah, pada Rasul. Tentunya orang yang aku beriman kepada Allah dan beriman pada Rasul. Ya jangan khianati Allah dan Rasul. Orang beriman itu amanah, nggak khianat. Plus wa takhunu amanatikum, dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati amanat yang diserahkan sama kamu. Ya. Sedangkan kamu tahu. Coba ditelaah lagi tuh. Ayatnya gamblang banget. Mana yang diamalkan Allah kepada kita ya, yang 7 tadi. Karena itu milik Allah. Sifatnya Allah. Ayat, kudrat, irodat, basor, sama ilmu kalam. Sifat ma'ani. Makanya ada kodiron, muridan, ya, aliman, ayan, samian, basiron, mutakaliman. Ya, bukan punya kita itu. Kita ini hanya diamanati, terus dijaga, banyak manfaat. Kita khianat sama Allah dan Rasul. Ya. Loh, kalau sama Allah dan Rasul aja berani khianat, kira-kira dengan yang amanat yang bukan dari Allah dan Rasul, kira-kira lebih berani nggak? Pantas dititipin jabatan malah suruh ngelola duit rakyat malah dihabisin. Allah dan Rasulnya jadi khianati. Pripun, Pak? Bisa Bisa ya. Gamblang nggak ayatnya? Gamblang. Nah, makanya ini berarti hubungannya vertikal harus enggak? oh iya. Harus sama manusia, harus Ya amanah. Rasul amanah juga. Kalau sama Allah nggak amanah mana? Mungkin sama Allah aja dia berani, apalagi cuma sama manusia. Makanya iman itu menjadi patokan utama. Makanya surat Al-Baqarah awal-awal itu sudah dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanah billah wa bil yaumil wa ma hum bimu'minin.
Dari manusia-manusia ini banyak yang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya kan? Tetapi dia tidak termasuk golongan orang yang beriman. Orang, ya kan? Makanya ada orang, ada manusia. Itu loh Pak. Ada orang, ada manusia. Kalau orang, ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ada orang beriman, ada orang kafir. Manusia enggak. Wahai manusia yang beriman, enggak ada orang. Wahai manusia kafir, enggak ada, orang kafir. Wahai manusia kaya, enggak, orang kaya. Wahai manusia miskin, enggak ada, yang ada orang. Kalau manusia mesti amanah. Kalau manusia mesti beriman. Asal sampean bisa mengembalikan jati diri sampean sebagai manusia, pasti iman. Karena iman pasti aman. Nggak ada pertanyaan macam-macam mau aman. Nggak ada galuh, nggak ada resah. Karena sampean manusia. Makanya manusia itu makhluk yang paling mulia. Yang khianat mesti orang. Itu orang pengkhianat itu. Ada manusia khianat. Orang kafir, orang beriman. Ya kan? Iya, Oke? Makanya waminan nasi, bukan waminal insani kan? Ah iya, anas. Itu kalimat, perlunya memahami kalimat itu. Gimana Pak? Ayo silakan.